Saya menyimpulkan bahwa ini adalah situasi yang memanas antara kubu Presiden Prabowo dengan kubu Wakil Presiden, sehingga muncullah satu pernyataan untuk mengoreksi atau membuka data terkait kegagalan-kegagalan Pak Jokowi. Dan kita bisa lihat ke depan akan seperti apa polanya gitu ya, karena sekarang sudah muncul satu pola ketika Wakpres ini kemudian melakukan manuver-manuver dan bikin terobosan-terobosan gitu ya, ternyata ada reaksi yang seperti ini. Ya, kita lihat saja ke depan. Kalau misalkan nanti ada orang-orang baru lagi menyampaikan kegagalan-kegagalan Pak Jokowi soal target yang tidak tercapai, soal masalah-masalah yang tidak terselesaikan di era Presiden Jokowi, maka biasanya gitu ya, pernyataan-pernyataan semacam itu muncul gara-gara wapresnya ini terlalu offset, terlalu menunjukkan kekuasaan atau memanfaatkan kekuatannya untuk meraih simpati dan menambah elektoralnya, untuk menambah kepentingan atau keperluan dirinya untuk pilihan Pilpres 2029 mendatang. Ya, kita mungkin akan melihat persaingan-persaingan semacam ini akan semakin sengit lagi gitu ya. Sementara Presiden Jokowi ya data-datanya sudah selesai, sehingga ya ke depan mungkin akan ada banyak lagi yang dibuka, karena ya apa yang disampaikan oleh Bappenas ini terus terang sangat-sangat mengejutkan, karena tidak terjadi selama ini gitu ya. Selama ini cukup solid, cukup harmonis, kompak, akrab, seolah-olah saling menutupi gitu ya. Jangankan ada fakta kegagalan gitu ya, fakta-fakta yang sudah diketahui oleh banyak orang, oleh semua orang, itu coba ditutupi. Tapi ini yang nggak dipahami, yang nggak diketahui, malah dibuka sekarang gitu. Itu kan menunjukkan ada reaksi, ada masalah-masalah di internal yang mungkin akan baru kita pahami dalam beberapa bulan ke depan, terutama setelah Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Karena bagaimanapun dalam politik ini, situasi yang semacam ini sulit dijelaskan, tapi rasanya, atmosfernya itu sudah sangat-sangat terasa hari ini. Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Ahli Puraman tentang kinerja Pak Jokowi di saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena kita melihat kinerja Pak Jokowi yang benar-benar saat itu, apakah dengan mulus berjalan dengan lancar, apakah sudah tercapai dengan target-target beliau di saat dia memimpin. Dan Ali Puraman membahas tentang hal tersebut karena ada seorang menteri mengatakan ada target-target Pak Jokowi yang belum terselesaikan. Tentunya, dan apa yang disampaikan oleh Ali Puraman tersebut sangat-sangat bermanfaat bagi saya, karena saya sudah mengetahui apa saja target Pak Jokowi belum terselesaikan. Tentunya selama Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia 10 tahun beliau memimpin, memang tidak mudah dengan mencapaikan target-target atau program-program yang telah dirancangkan. Itu belum tentu terselesaikan dengan signifikan atau dengan lugas. Selama 10 tahun yang saya lihat, memang Pak Jokowi sudah memimpin NKRI ini banyak perubahan, banyak kemajuan yang dia kelola ataupun dia capai. IKN adalah Nusantara atau ibu kota yang baru di Kalimantan sana. Apakah sudah terselesaikan? Ini akan menjadi kelanjutan program Jokowi yang akan melanjutkan, yaitu Prabowo dan Gibran. Apakah Prabowo akan melanjutkan hal tersebut? Saya tidak bisa mengatakan dilanjutkan, itu tergantung dari presiden yang terpilih, yaitu Prabowo dan Gibran. Menteri beberkan banyak program yang belum tersampaikan oleh Pak Jokowi, belum terselesaikan. Apakah itu, teman-teman? Ini akan menarik dan ini akan bermanfaat bagi kita, karena kita juga sebagai masyarakat tentunya
pengen tahu situasi dinamika ataupun program-program yang telah dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo. Memang paling unggul yang saya paling ingat program Pak Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur di Papua memang sudah terselesaikan. Bahwasanya itu adalah salah satu momen yang sangat-sangat ditunggukan oleh orang Papua. Karena di sana tentunya memang bisa dikatakan minim dengan situasi ke sekolah, bahkan infrastruktur jalannya banyak yang belum tersampaikan. Dan sekolah-sekolah sana juga masih banyak kekurangan fasilitas. Tentunya pemerintah sekarang, pemerintah yang sebelumnya seharusnya mereka akan lebih menominalkan di sana, karena di sana masih terpuruk dengan adanya pendidikan. Apakah sebenarnya pemerintah mengeluarkan dana, tetapi kita tidak tahu dengan kelolahan setiap pemimpin bawah-bawahan, tentunya masyarakat juga akan meragukan, teman-teman. Saya sendiri juga meragukan apakah mereka menyalurkan dengan sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ataupun seorang menteri atau gubernur ataupun kepala sekolah. Tentunya teman-teman juga sudah menilai. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa saja yang belum tersampaikan target oleh Pak Joko Widodo. Banyak target Jokowi selama jadi presiden tak tercapai. Ini datanya. Nah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Pambanas Rahman Pambudi menyampaikan sejumlah target pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo diperkirakan tidak tercapai hingga akhir 2024 ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR ataupun 10 DPR, Rahman memaparkan sejumlah indikator rincian. 11 indikator diperkirakan tidak tercapai, 3 indikator diperkirakan tercapai, dan 2 indikator sudah tercapai. Ada 4 indikator di sektor perekonomian yang tidak tercapai, yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri, pengolahan, dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, pertumbuhan ekonomi dari Baselin 2019 itu 5,2%, capai 2023 5,05% dari RPJN, target 6,2 sampai 6,5% dengan RKP 5,3 sampai 5,7%, dan capaian diperkirakan tidak tercapai, kata Rahman dalam rapat kerja Komisi DPR Jakarta 12 November 2024. Kemudian pertumbuhan ekspektasi yang kami sampaikan di sini, Baselinnya 4,5% capai 2023, 4,4%. Kemudian RPJN 6,6 sampai 7%, dan di sini RKP kita susun sebagai bagian dari pencapaian 6,2 sampai 7% diperkirakan sejumlah tidak tercapai. Sedangkan untuk indikator tak tercapai lainnya seperti share industri pengolahan pemilikan Baselin sebesar 19,7% capai 2023, sebesar 16,67% RJM 2020 sampai 2024 memiliki Baselin 5,23% capai 2023 sebesar 5,70%, RPJN sebesar 3,6 sampai 4,3%, dan RKP 5,057%. Selanjutnya untuk indikator sejahtera sosial yang terdiri dari tingkat kemiskinan, rasio ini indeks pembangunan manusia, dan nilai tukar penilaian petani sebagai besar diperkirakan tidak tercapai. Nah, tentunya banyak program-program atau target-target Pak Jokowi belum tersampaikan, tetapi kita harap untuk pemerintah saat ini melanjutkan dan menyampaikan atau tentunya tidak kita apakan, tetapi melainkan kita berharap pemerintah saat ini menunjukkan program-program yang belum terselesaikan. Jika itu keuntungan bagi masyarakat, ya
Kita doakan semoga Pak Prabowo melanjutkan dan bahkan melanjutkan program-program yang telah dilontarkan kepada masyarakat nanti. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.